Hari ini tanggal 15 Maret 2023, bersamaan dengan video ini dibuat, ini udah hari ke-11 saya nggak nerima paket JNE Yes dengan nomor resi 0125 000 227 94023 yang ngirim tanggal 4 Maret jam 10 di agen JNE Pusat ya. Ini saya sebagai penerima, yang mengirim adalah teman saya sendiri, supplier HP saya. Isinya paket 2 buah HP. Ini barang berharga S9 Plus sama Note 10 Plus. Udah ada di gudang sorting center pusat. Ini sorting center Jakarta tanggal 5 Maret. Jadi ini udah di gudang udah 10 hari, masih belum ada kejelasan. Di sini pun udah ada deskripsinya, good description-nya Samsung S9 Plus sama Note 10 Plus. Ini udah 11 hari saya sabar. Saya masih nantiin, saya udah komplain berkali-kali di media Twitter sama di mediakonsumen.com. Saya udah tulis keluh kesah saya terhadap pihak JNE ya. Paket saya sudah dikirim dari tanggal 4 Maret. JNE servisnya yes, yakin esok sampai. Dari Jakarta dari Jakarta Barat, agen JNE Tomang. Jadi agen JNE Pusat ya ini ya. Dikirim dari JNE Pusat tanggal 4 Maret dan sudah masuk sorting center di status resi tanggal 5. Tapi sampai sekarang saya per hari ini tanggal 15 Maret 2023 saya masih belum menerima dan tidak ada kejelasan dari pihak JNE. Saya udah komplain di Twitter sama di media konsumen juga. Di Twitter pun saya tanya adminnya, jawabannya template ya. Jadi selalu aja maaf kamar untuk hal tersebut saat ini sedang dipastikan oleh pihak tim terkait ke tim operasional mengenai status. Terus admin cek tim terkait sudah koordinasi bla 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 dan lain-lain ya. Ini nggak ada kejelasan sama sekali, jadi saya buat video ini. Komplain di media konsumen pun saya ada. Ini ya, saya udah tulis tweet loh di media konsumen, JNE menghilangkan paket saya berisi 2 handphone padahal satu masih di gudang pusat. Kronologi pertamanya, tanggal 4 Maret saya order 2 buah HP. Saya pakai direct transfer karena saya order ke teman sendiri. Jadi teman saya ini statusnya sebagai supplier, sebagai pengirim. Saya order 2 buah HP Galaxy Note 10 Plus sama S9 Plus 256GB dari seller melalui direct transfer, request jasanya JNE Yes. Saya bersedia nunggu tanggal 5 Maret itu harusnya nyampe kan pakai layanan JNE Yes. Tapi pakai JNE Yes nggak sampai-sampai tanggal 5 Maret. Nah, akhirnya saya tanggal 5 Maret, tanggal 6 Maretnya sampai malam hari, saya udah positif tinggi, mungkin tanggal 5 Maret nggak dikirim karena itu ngirimnya malam-malam si pengirim. Tanggal 6 Maret belum sampai juga, sampai malam. Saya tanya ke pengirim, kok bisa sampai yang reguler ya? Jadi saya ada order juga sama orang lain yang pakai reguler, malah lebih dulu sampai. Ini saya coba komplain ke pengirimnya, masih di Jakarta statusnya. Pengirim bilang dia lagi ada selamatan, ada acara gitulah di Pekalongan, jadi nggak bisa untuk ke JNE pusatnya komplain. Oke, saya masih tunggu nih. Tanggal 9 Maret hari Kamis, posisi resi juga masih nggak berubah. Jadi POD itu adalah estimasi tanggal saya bakal nerima paketnya tanggal 7 Maret sebetulnya. Tapi tanggal 9 Maret, per tanggal 9 Maret pun masih belum sampai juga. Posisi resi nggak berubah, tidak ada pergerakan ya. Jadi posisi resi itu masih di JNE Tomang. Masih di JNE Tomang. Terus saya komplain ke pengirim janji untuk menuju ke lokasi pengiriman di JNE Tomang tanggal 9 Maret hari Kamis. Jadi ini ngirim tanggal 4 hari Sabtu. Bayangin hari Kamis pengirim mesti ke JNE Pusat sampai-sampai buat komplain karena nggak ada perkembangan sama sekali, nggak ada pergerakan. Hari Kamis itu pas sore-sorenya si orangnya udah kesana. Terus kata petugasnya, tadi udah dikomplain bro katanya, suruh nunggu kabar 2 hari. Katanya lagi ada kendala dari JNE-nya, dari pengirimannya. Barang masih gak hilang, barang masih kok gak hilang kata petugasnya. Nah jadi posisi tanggal 9 itu saat ditanya ke JNE Pusat, ke petugasnya, petugas bilang barang masih ada statusnya. Aku bilang kan itu kita harusnya kembali juga itu, soalnya pakai service yes. Ya katanya suruh nunggu dalam jangka 2 hari bro.
Nah terus aku bilang ke si pengirim, tadi protes nggak itu pakai layanannya yes, padahal disebutin bro nanti dihubungin sama pihak JNE. Oke, kalau kayak gitu udah sampai JNE pusat dan jawaban temenku kayak gitu, pengirim kayak gitu, ya udah saya tunggu tanggal 10 Maret hari Jumat. Saya kaget, belum sampai dua hari yang dijanjiin petugas itu barang masih dicek, barang sudah dinyatakan hilang oleh nomor JNE yang ada di WA 0889 depannya. Ini saya juga bingung ya. Mungkin petugas JNE-nya mohon maaf untuk kiriman dengan resi ini sampai saat ini tidak dapat terlacak oleh tim kami. Oke, resi saya 0125 000 227 94023. Kami akan informasi juga ke pihak pengirim untuk mengajukan klaim pergantian kirimannya ya kak. Nah saya bingung, hari sebelumnya tanggal 9 Maret dibilang barang masih ada, sekarang malah disuruh mengajukan klaim pergantian kiriman. Jadi barangnya dibilang masih ada tapi disuruh pengajuan pergantian kiriman. Itu kan berarti klaim barang hilang ya. Informasi penilaian JNE dapat menghubungi kami melalui email. Saya balas dong, saya tidak mau tahu, saya kirim paketnya dari tanggal 4, kok tiba-tiba malah ditawarin klaim kehilangan. Kemarin ke pusat dibilang masih ada soalnya kan. Nah 10 Maret pada hari yang sama dapat pesan dari JNE itu, pengirim menuju ke sana pada sore hari pukul ya mungkin jam 8 malam lah ya, tapi tiba di JNE-nya jam 8 lebih. Saya juga lihat masalah di Twitter pun banyak orang yang komplain. Biasanya kan cabang yang bermasalah. Nah ini barang di pusat kok dinyatakan kehilangan kan. Untuk itu sulit banget dicerna, apalagi di sorting center. Ini sorting center pusat loh, sekelas JNE Tomang. Barang bisa hilang itu berarti siapa lagi yang ngambil kalau bukan karyawan dalamnya. Gak habis pikir juga bro, masa pusat sampai segitu, kan pantas gila aja paketnya sampai hilang, amit-amit dah kata temenku kan. Nah saat temenku pengirim ke sana ke JNE pusat, itu JNE pusat punya customer service, ada beberapa orang yang jaga, ada customer service, ada yang resi input juga ada kan. Nah dia datang ke customer service-nya untuk memberitahu kalau paketnya belum nyampe, malah dibilang sudah resikonya barang hilang di ekspedisi loh. Kok gimana ceritanya resikonya barang hilang di ekspedisi kan, sambil disodori selebaran buat klaim. Temenku yang nolak dong, berarti suruh tanda tangan berarti udah damai dong, berdamai sama keadaan kalau paketku hilang. Itu kan berarti sama dengan si CS-nya ini belum ada koordinasi sama pihak gudang untuk mencari barangnya, tapi dia udah main judge aja kalau barang ini hilang gitu. Nah temanku nggak suka sama CS-nya, orangnya nggak punya attitude katanya. Attitude bagus, bikin kesel. Semoga masih ada titik terang kan. Ada diingat juga namanya sama pengirimnya si CS itu. Akhirnya 10 Maret pada hari yang sama, hari Jumat itu jam 10 saya telepon hotline JNE untuk menanyakan kejelasan paket saya. Saya menelpon 14 menit 31 detik. Ada rekaman CS-nya saat saya berbicara sama CS hotline-nya. Dia bilang mau dihubungin kembali katanya. Pakai bahasa template lah, saat ini koordinasi sama investigasi sama pihak sorting centernya, dibilang kayak gitu. 11 Maret hari Sabtu akhirnya saya komplain, saya replay, saya nge-replay di salah satu orang yang komplain di Twitter. Admin Twitternya juga udah nyuruh saya DM. Admin cuma pakai template buat menjawab paket saya mengenai resi tersebut. Admin sudah ada laporan klaim dan sedang dibantu untuk pengecekan katanya. Di Twitter ini adminnya itu beda-beda loh. Ada yang namanya Saki, ada yang namanya Gadis, ada yang namanya Deka. Jadi saat saya nanya itu, halo Min, ini resi saya bingung. Saat adminnya bilang itu resi menunggu jadwal keberangkatan. Saya bingung, menunggu jadwal keberangkatan kok mandek di sorting center seminggu, dikirim pakai yes dari tanggal 4, harusnya kan sampai tanggal 6 maksimal ya. Maksimal itu kayak lusanya itu nyampe gitu loh. Ini udah tanggal 11 aku bilang ya. Ini sekarang tanggal 15. Saya komplain tanggal 11 di Twitter.
tolong carikan paket saya, jangan sampai ada oknum yang sengaja ngilangin paket kan. Saya bingung, kok dinyatakan hilang sepihak. Kalau barang hilang dari agen sih bisa dikatakan wajar ya, karena bisa aja kurir yang bawa. Tapi ini barang cek rate-nya masih di sorting center Tomang, nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi nggak bergerak sama sekali di sorting center itu. Si barang itu baru di drop, terus disimpan di gudang, udah lenyap aja kayak gitu. Saya bakal lapor ini di media perlindungan konsumen, saya bilang, dan saya juga sudah tulis tweetnya di media konsumen. Laporan Mimin cek tanggal 11 Maret pukul 11, laporan masih proses investigasi oleh tim terkait karena pengirim tidak mau dinyatakan hilang. Ya iyalah, tidak mau, jelas nggak mau dikatakan hilang karena tanggal 9 itu dibilang masih ada sama petugas JNE pusatnya. 12 Maret hari Minggu udah tepat tuh seminggu mandek di sorting center. Kok CS call centernya belum ada ngabarin. Dia bilang janji mau ngabarin, tapi saya sudah tunggu sampai saat ini pun cuma ngabarin itu sekedar oh ya ini pakai koordinasi kayak gitu-gitu, cuma kayak gitu doang. Tanggal 13 hari Senin itu saya dapat email balasan kirimannya sudah diterima di operasional JNE Jakarta tetapi belum diberangkatkan di Pasar Barat. Mohon maaf untuk hal ini dibuatkan laporan gitu, dibilang ya tanggal 13 nih. Saya bingung, mau diberangkatkan, dia bilang JNE hilang, tapi ini sekarang pas tanggal 13 Maret dibilang mau diberangkatkan. Jadi yang bener yang mana gitu kan, gak jelas. Nah terus JNE juga karena saya udah bilang ke JNE, udah protes berkali-kali ya, saya nelpon tanggal 13 Maret hari Senin itu, saya nelpon jam 8 malam, jam 8 pagi 7 menit 58 detik, itu isinya saya protes gitu, kok nggak ada kabar, dibilang mau dikabarin tapi nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya JNE pun bilang katanya masih investigasi lah kayak gini. Habis itu udah nggak ada kabar lagi, udah lenyap. Jadi kalau saya nggak follow up di Twitter, nggak bakal juga di follow up balik sama mereka. Dan kalaupun follow up balik, jawabannya kayak gitu-gitu aja, sedang dikoordinasikan ke pihak operasional mengenai status kirimannya. Tolong JNE, ini perusahaan besar loh. Saya udah ratusan kali ngirim paket, itu terbukti bisa dicek nama saya. Misalkan saya bohong, 2011 saya udah langganan JNE, dan untuk paket kehilangan ini bener-bener saya rasa mustahil banget ya kalau nggak dicuri sama orang, maksudnya hilang gitu aja. Di sana juga ada jamnya untuk paket ini masuk ke sorting center itu jam berapa, tanggal 5 jam 1 malam. Itu sebetulnya kan di situ ada yang shift. Di situ pasti ada juga yang namanya petugas inputnya, untuk petugas yang input masuk gudang dan lain-lain, pasti ada catatannya. Tolong dong dicek, ini ada rekaman CCTV pun pasti ada di gudang pada tanggal segitu. Jadi tolong untuk JNE, ini nggak main-main. Tanggal 15 Maret saya udah nunggu, udah sabar banget. Tanggal 4 Maret padahal itu dikirimnya udah 11 hari, masih belum sampai juga, dan nggak ada kejelasan dari pihak JNE. Jadi saya terpaksa buat video ini. Mudah-mudahan pihak JNE lihat, dan untuk kalian yang pakai JNE waspada ya, untuk barang kalian kok bisa sampai hilang gini. Ini di pusat aja bisa sampai hilang loh, di markas besar loh, apalagi kalau yang kirim lewat cabang bisa aja lebih was-was lagi ya. Oke, segitu aja. Saya harap JNE bertindak langsung. Saya nggak mau paket saya hilang. Untuk saat ini memang masih sedang di cross check Kak, lebih lanjut oleh pihak operasional kami yang di Jakartanya. Nanti kami